Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda? Saya percaya kita semua ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Sebelum kita memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo, ada beberapa hal yang kami himbau kepada seluruh jemaat. Yang pertama, pada saat ibadah berlangsung, jemaat tidak sambil berbaring, tidak sambil makan, dan mengambil posisi terbaik layaknya ibadah langsung. Yang kedua, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Yang ketiga, pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Yang keempat, setelah ibadah selesai, Bapak Ibu, Saudara-saudari mengambil waktu untuk berdoa dan mengucap syukur secara pribadi. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari, sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Lagi dan mengalami kebersamaan di hari Minggu. Jadi masih ditunggu untuk mengaktifkan kameranya. Jika memang ada kendala yang tidak bisa dihindari, bisa mengkonfirmasi di chatroom. Dan saya ingatkan kepada kita semua untuk kedepannya pastikan kita semua on time ya untuk ikut ibadah dan bisa online. Bisa juga saling mengingatkan, mungkin ada saudara-saudarinya atau rekan-rekan atau adik-adik PA-nya, keluarganya yang belum hadir atau yang terlambat untuk ikut ibadah, bisa diingatkan untuk kita sama-sama supaya berkumpul bersama-sama. Oke, masih banyak yang belum aktifkan kamera. Belum ada satu slide yang aktif kameranya. Sudah ada berapa yang bergabung? Ada berapa partisipan? Baru 30-an, belum ada 40. Jadi saling mengingatkan, dilihat, dilirik-lirik rekan-rekannya, keluarganya, adik-adik PA-nya, rekan-rekan di Komsel mungkin belum hadir, bisa diingatkan. Oke, sudah siap semua? Sudah tenang ya untuk datang memuji dan menyembah Tuhan? Oke, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, mari kita ambil sikap yang benar di hadapan Tuhan, sikap yang baik kepada Tuhan. Mari kita datang menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Saya ajak kita semua jemaat Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita datang bukan karena kebiasaan setiap hari Minggu. Kita harus online. Tapi karena kerinduan Tuhan, karena kita punya kerinduan untuk menghampiri Tuhan kita yang besar. Nah, kita punya kerinduan, kehausan yang besar untuk semakin mengalami Tuhan. Saya ajak semua jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Angkat suaramu, bermazmurlah engkau kepada Tuhan. Sembah Dia, pujilah Dia, agungkan Dia, muliakan Dia. Masyurlah namamu Tuhan.
ditinggikan. Hai jiwaku, Kau pujilah Tuhan. Kau yang Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Tuhan, Hai jiwaku, ku bersyukur. pujilah Tuhan. Hai jiwaku, hai jiwaku, sembahlah Tuhan. Tuhan, Kau yang ku sembah. Angkat suaramu, angkat hatimu padanya. Pujilah Dia. Kau yang Kau yang kami Tuhan, rendahkan hatimu, datang kepada Tuhan. Oh, tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Oh, angkat suaramu, bermasmurlah kau bagi Tuhan. Nyanyian pujian bagimu, angkat pujian. Bernyanyilah bagi Tuhan, angkatlah suara. Kau dimuliakan, Sembah syukur Kau bagi ditinggikan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita naikkan sorak-sorai kita kepada Kami Tuhan. hidup Nyanyian kita kepada Tuhan. Dari hati kami hidup Tuhan, memujimu. semua karena kemurahan Dengan Tuhan, senang semua hati karena kami kebaikan pujikan. semua karena kemurahan. Segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, Kami ada segenap hati, dan akan budi. Kami ada karena Biar nama Yesus, mari kasihlah Tuhan. Oh, berdasar barulah engkau kepada Tuhan. Nyanyian-nyanyian baru lahir dari hatimu. Tujukan kepada Tuhan. Tujukan kepada Allah kita yang besar, Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang besar, Allah yang ajaib. Layak terima pujian, layak terima pujian, layak terima pujian. Kita setia biar ada apa. Hati kami tertuju kepadamu, jiwa kami mengarah kepadamu. Hati kami dipenuhi Engkau, dipenuhi hadirat-Mu. Aku rindukan Kau hadir, segala pujian bagi Dia.
yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Oh, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia ini dari hati kami yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bahkan surga bumi menyembah, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Sujud
menyembah Engkau Tuhan. Surga bumi sujud Amin Tuhan. menyembah di hadapannya. Bagi Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Biarlah kami semakin meninggikan Engkau Tuhan. Biar kami semakin memuliakan nama-Mu Tuhan. Semakin termasyurlah nama-Mu Tuhan atas hidup kami. Segala pujian bagi Engkau. Nyanyian-nyanyian baru dari hati kami bagi Engkau Tuhan. Sembah kami bagi Engkau. Sembah sujud kami bagi Engkau Tuhan. Sembah sujud kami bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan bagi kami. Bahkan kami hidup Tuhan karena firman-Mu. Karena perkataan-Mu. Karena kehendak-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan. Kami berkumpul. Kami bersekutu. Bersama-sama bagi Engkau Tuhan. Kami sediakan, kami berikan hati kami. Kami berikan hidup kami Tuhan. Biarlah hati kami tertuju kepada Engkau. Pikiran dan perasaan kami tertuju kepada Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kami percaya Roh-Mu hadir di setiap tempat demi tempat saat ini. Dimanapun kami berada saat ini. Dan apapun yang kami kerjakan saat ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami. Kami mau mengalami Engkau lebih lagi, lebih lagi Tuhan di dalam nama Yesus. Lebih lagi di dalam Engkau lewat puji-pujian dan penyembahan kami, lewat firman yang kami dengar di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, kita mau memuji Tuhan. Saya ajak kita semua berdiri. Yang ada di rumah-rumah, kos-kosan, ya kita bangkit berdiri. Ya mungkin yang nggak aktif kameranya bisa pastikan juga berdiri ya. Kita mau pujikan, angkat suaramu bagi Tuhan. Kita bersyukur kasih Allah tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Bagian kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan, Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir. Amin. Sebab Dia sanggup gerakkan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekali lagi ya, angkat suaramu. Angkatlah suaramu, Puji dan serukan Yesus. puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu. Gerakan kaki. Yes. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Hey, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak
Mari kita pujikan Tuhan. Masih kita bersuara. Kita nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Puji dan Katakan pada diri Anda. tanggalkan bebanmu. Katakan tak perlu Tak kau perlu khawatir. kau khawatir, Yes. sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama kita katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, Nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Amin. Yes Tuhan, biarlah puji-pujian, nyanyian bagi Engkau Allah yang besar. Amin. 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 Kita serukan lagi Allah kita dahsyat. Kita mau katakan Allah kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Kita percaya hari-hari ini Tuhan mau menyatakan yang lebih lagi kepada setiap kita. Bagian kita percaya dan melakukan. Oh, amin Tuhan. Sama-sama kita katakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Katakan lagi apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Apa yang tak pernah
silakan duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lebih lagi untuk membawa hati kita tertuju kepada Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan. Katakan, saatku menyembah Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Saatku menyembah Engkau Tuhan, Kau hadir. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Saatku memujimu, Kau berkata di atas pujian. katakan lagi, saat ku sembah Engkau, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. saat ku puji Engkau, Saat ku memujimu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. kami mau lebih lagi. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Katakan saat ku sembah, saat ku sembah, ku katakan lagi saat ku sembah, saat ku sembah, ku katakan lagi saat ku sembah, saat ku sembah, dan pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita rasakan kehadiran Tuhan dalam rumah kita. Kita rasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Rasakan hadirat Tuhan menjamah engkau, memberikan kekuatan kepada engkau. Oh, hadiratnya menguasai engkau, sehingga engkau tidak takut lagi. Engkau menjadi kuat. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, oh penuhi hisap kami Tuhan, penuhi hisap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Oh jamah siap kami Tuhan, bebaskan siap kami, roh kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah meninggalkanku, setia menolongku, berseru berharap pada Yesus. Katakan lagi kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah, takkan goyah. katakan lagi, ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan.
kami tidak akan goyah ketika kami ada bersama-sama dengan Engkau. Ketika Engkau ada dalam kami dan kami ada dalam Engkau, kami menjadi kuat Tuhan. Yes. Kami menjadi kuat Tuhan. Kami Amen. mampu menghadapi setiap Amen. badai hidup, setiap Amen. tantangan hidup ini Tuhan. Amin Tuhan. Kali ini kami mau terus mempercayakan hidup kami kepada Amin. Engkau Tuhan. Yes Tuhan. Menjadikan Engkau sebagai Tuhan perlindungan kami, Amin kota Tuhan. benteng kami Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bila siang ini Tuhan, Kau berbicara kepada kami. Amin Tuhan. Engkau berkata-kata kepada kami Yes Tuhan. Tuhan. Jadikan kami umat yang setia, Yes Tuhan. umat yang terus hidup Amin. dan bergaul dengan Engkau. Umat yang terus menerus menaikkan pujian, ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya seluruh jemaat Tuhan, di mana pendengaran mereka dibuka, pikiran mereka dibuka, sehingga kebenaran itu berbicara ke dalam hati mereka. Sehingga kami menjadi umat yang diberkati. Dan kami bisa menjalani hidup ini penuh dengan keberanian, penuh dengan keperkasaan. Sehingga setiap musuh-musuh kami gentar dan menjadi tumpuan kaki kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yang bersyukur demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Salam jemaat Tuhan. Mungkin bisa lambaikan tangannya. Salam bahwa saudara dalam kondisi yang baik, amin. Ya, melambaikan tangan bukan berarti menyerah ya, tapi kita percaya bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan, amin. Amin ya. Katakan haleluya. Yes. Allah kita dahsyat. Ya, mungkin saudara sudah mendengar tentang kondisi Indonesia, kondisi Kalimantan Timur yang saat ini kembali lagi masuk di rekor 10 besar ya, 10 besar bahkan nomor 2 setelah Jakarta. COVID-nya artinya bagi sebagian orang ini situasi yang kok semakin lama kok bukan nambah baik tapi kok semakin mencekam gitu ya. Belum lagi dengar ada namanya COVID Delta lah. Jadi yang beritanya sangat membahayakan, mengkhawatirkan sehingga banyak di grup-grup WA itu muncul peringatan-peringatan untuk menggunakan masker yang lebih aman lagi ya, konsumsiannya lebih lagi sehingga sepertinya bahwa kondisinya mengkhawatirkan gitu ya, mengkhawatirkan bagi banyak orang gitu. Tapi saya berharap kita semua tetap percaya bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan, amin. Kita semua dalam penjagaan Tuhan, amin. Amin ya. Ya. Yang penting kita tetap taati protokol kesehatan, konsumsi makanan yang cukup, konsumsi vitamin yang cukup, istirahat yang cukup. Percaya bahwa penjagaan Tuhan ada atas kita semua. Baik, hari ini saya ingin membagikan tentang iman yang mengalahkan dunia. Ya, saya tergerak untuk membagikan ini karena memang di hari-hari ini setiap kita harus memiliki iman yang kuat, amin. Kita harus memiliki iman yang teguh, ya. Kita harus mengalahkan segala bentuk tantangan di depan. Kita harus memiliki iman yang kuat untuk menaklukkan badai, ya, untuk menaklukkan segala hal yang menghadang depan kita. Karena memang untuk itulah kita dipanggil Tuhan, untuk itulah kita dipilih Tuhan supaya kita menjadi pemenang. Bahkan dikatakan supaya kita menjadi lebih daripada pemenang. Kayak itu, ini yang harus kita bangun dalam jemaat kita, dalam komunitas kita. Kita menjadi orang yang memiliki iman yang terus menerus ya, mengalahkan dunia. Baik, kita lihat firman Tuhannya di dalam 1 Yohanes pasal 5.
1 Yohanes pasal 5. Ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Ya, ini jam berapa ya? Jam 11 saya sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Sampai setengah 12 ya. Oke, kita akan baca dengan cepat. Ya. Judulnya iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya setiap kita, ya, ini sebuah kewajiban, ya, sebuah kemutrakan bagi orang-orang percaya bahwa kita harus memiliki iman yang mengalahkan dunia. Katakan amin. Ya, saudara harus memiliki iman yang mengalahkan dunia, bukan iman yang dikalahkan dunia, tapi iman yang mengalahkan dunia. Ya. Karena untuk itulah saudara ditebus. Supaya saudara memiliki iman yang besar dan mengalahkan dunia. Mungkin setiap kita, saya sudah punya iman. Ya betul, setiap kita semua sudah punya iman. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia memiliki iman dalam hatinya. Ya, dia memiliki iman dalam hatinya. Ya. Dan iman itu harus mengalahkan dunia. Nah, saya ingin membagikan bagaimana supaya iman yang kita miliki itu betul-betul mengalahkan dunia. Ya. Bagaimana iman yang saudara miliki itu betul-betul mengalahkan dunia. Ya. Oke, kita baca sekali lagi ayat yang pertama, dikatakan. Kita lihat ayat pertama. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir daripada Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ya, di bagian A sekali saya ulang. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk kita memiliki iman yang besar, memiliki iman yang mengalahkan dunia. Ya, ini harus diperhatikan dengan sangat. Terus meneruslah untuk engkau. Ya, engkau harus, ya, bangun kepercayaan dalam dirimu. Ya, sekali lagi bangun kepercayaan dalam dirimu bahwa engkau lahir dari Allah. Engkau harus katakan kepada dirimu bahwa saya lahir dari Allah. Bangun kepercayaan dirimu bahwa engkau lahir dari Allah. Engkau bukan lahir dari dunia ini. Engkau bukan lahir dari kesuksesan orang tuamu. Engkau bukan lahir dari kepopuleran orang tuamu, bukan. Tapi engkau lahir dari Allah. Amin. Jadi terus bangun dalam dirimu, katakan bahwa aku lahir dari Allah. Artinya apa? Bahwa engkau harus bangun dalam dirimu bahwa engkau adalah pribadi yang spesial. Ya. Engkau pribadi yang spesial, luar biasa. Ya. Nanti saya akan jelaskan mengapa kita harus membangun ke dalam diri kita. Ya, membangun dalam diri kita bahwa kita lahir dari Allah. Ya. Jadi supaya apa? Supaya kita punya
kita menyadari bahwa identitas kita adalah identitas Allah. Bahwa diri kita adalah, statusnya adalah ada DNA Allah, ada kuasa Allah yang Tuhan taruh dalam diri kita. Jadi engkau terus menerus membangun. Katakan dalam dirimu, saya ini lahir dari Allah. Ya. Ya. Jadi engkau terus menerus membangun dalam dirimu. Ya. Bahwa engkau lahir dari Allah. Saudara bisa katakan dulu kanan kirinya, engkau harus bangun dirimu, katakan dirimu bahwa engkau lahir dari Allah. Nah, kita lanjutkan. Kita baca 1 Yohanes pasal 4. Nah, kita keluar dulu dari sini, kita lihat 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Oke, saya bacakan ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah apa? Mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada dalam kamu, katakan lebih keras, lebih besar dari apa? Roh yang ada dalam dunia, ya. Dikatakan bahwa sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia, ya. Yang pertama tadi kita harus membangun dalam diri kita kepercayaan bahwa kita lahir dari Allah, ya. Yang kedua, ya, sadari bahwa ketika engkau percaya bahwa engkau lahir daripada Allah, ya, di dalam dirimu ada power, ada kekuatan yang besar. Katakan amin. Ya, dalam dirimu ada power, ada kekuatan yang besar. Kalau saudara punya power, saya percaya bahwa saudara tidak akan pernah takut. Katakan amin. Waktu saat teduh saya tanya kepada anak saya, ya, kalau kamu ditinggal di hutan, saya bilang, kenapa kamu takut? Mereka nggak bisa jawab, tapi saya bilang, kenapa kamu takut kau sendirian di tengah hutan? Seandainya kamu ditinggal di tengah hutan, anggaplah. Kenapa kamu takut? Pertama, karena dia tidak punya rasa aman. Ya, setiap orang yang tidak punya rasa aman pasti akan takut. Ya. Setiap orang yang tidak punya rasa aman pasti akan takut. Kenapa? Ada orang yang takut dalam gelap. Ada di sini yang takut dalam gelap. Engkau masih takut ketika dalam gelap engkau takut. Kenapa engkau takut? Karena engkau merasa enggak aman di dalam gelap itu sehingga engkau takut. Ya. Takutnya ada yang menyerang saya. Takutnya ada roh jahat menyerang saya. Seandainya begitu alasannya. Oh, nanti ada hantu menakut-nakuti saya. Ya. Orang takut karena dia tidak punya rasa aman. Bandingkan ketika saudara dalam gelap, ya, saudara lampu dimatikan dalam gelap, ya, tapi di situ ada orang-orang yang mungkin saudara percayai berani, ya, punya power, punya kuasa. Kira-kira saudara takut nggak dalam gelap ketika ada orang lain yang artinya saudara percaya dia hebat, dia pintar, dia pokoknya luar biasa lah. Takut nggak? Saya percaya saudara tidak akan takut. Kenapa? Karena ada rasa aman. Jadi yang kedua yang harus kita bangun dalam diri kita adalah, ya, sadari bahwa ketika engkau lahir daripada Allah, engkau punya kuasa, engkau punya power, ya. Dan power itulah yang saudara bisa gunakan untuk apa? Mengalahkan iblis. Mengalahkan segala tantangan dunia ini. Mengalahkan badai yang mungkin menyerang kehidupanmu. Jadi bangun dalam dirimu. Ketika engkau percaya bahwa engkau lahir daripada Allah, bahwa dalam dirimu ada kekuatan yang besar. Ada power. Katakan, dalam diriku ada power yang besar. Amin. Ya, ada kuasa yang besar.
Orang kalau udah ngerasa kuat, ya pasti berani, ya tanda kutip ya. Orang kalau merasa, ya contoh sederhana adalah kalau saudara ini ya, kalau dalam sebuah pertandingan lah, dalam sebuah pertandingan ada istilah namanya mental juara, ya. Mental juara ini adalah dia tidak melihat musuh itu lebih hebat atau lebih kuat. Tapi dia sadari bahwa dia juga punya kekuatan, artinya dia punya kesempatan yang sama untuk bisa mengalahkan. Ya. Sehingga dia tidak pernah takut dan juga tidak memandang rendah kepada lawannya. Jadi ketika kita menyadari bahwa saya ini kuat dan apabila saya bertanding, saya punya kesempatan untuk menang. Ya. Tapi bandingkan ketika saudara ciut duluan. Saya sudah lihat lawan musuh yang akan kita hadapi itu lebih hebat sepertinya. Wah, lebih cekatan, lebih profesional. Terus kita ngelihat diri kita kayaknya kita nggak profesional. Akhirnya kita, kayaknya kita nggak sanggup melawan tim itu. Karena dia lebih punya track record, lebih punya kemampuan. Apalah kita. Sehingga apa yang terjadi ketika bertanding? Ya, dia kalah. Ya. Ini terjadi di dalam Alkitab ya. Kalau saudara nanti kita nggak usah baca, kita lihat aja dalam Bilangan 13, Bilangan 13 ayat 25 ya, tentang 10 pengintai. Ya. Di mana 10 pengintai ini ditugaskan untuk mengintai tanah Kanaan. Apa yang terjadi? Dari 10 itu, 8 mengatakan bahwa memang betul tanah Kanaan itu subur, banyak madu, pokoknya melimpah. Tapi di sana ada orang-orang enak yang gagah perkasa. Ya, kita seperti belalang di hadapannya. Nyalinya enggak ada. Ya. Dia enggak melihat bahwa ada tangan Tuhan yang besar, yang perkasa menyertai mereka sejak keluar dari tanah Mesir. Sehingga ketika mereka melihat orang Kanaan, orang Amalek yang begitu besar, yang mungkin terlatih, ya, pakai senjatanya besar-besar, parangnya besar-besar, tombaknya panjang-panjang, ciut hati mereka. Tapi berbeda dengan Kaleb dan Yosua. Dikatakan betul, orang yang kita hadapi adalah orang yang besar-besar, gagah perkasa. Tapi Allah, dikatakan Allah di pihak kita. Kita akan mengalahkan mereka. Dan apa yang terjadi? Bangsa Kanaan Amalek bisa dikalahkan. Jadi penting sekali untuk kita bangun dalam diri kita bahwa ketika kita lahir dari Allah, kita memiliki power yang besar, kekuatan yang besar. Sehingga engkau mampu untuk menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini. Mau badai apa yang kau hadapi, sedang kau hadapi. Bagi ekonomi, katakan, aku punya kekuatan yang besar. Karena aku percaya kepada Allahku yang sudah melahirkan aku. Karena dalam diriku ada kekuatan Allah yang besar sehingga aku bisa menghadik setiap badai yang ada di depanku. Katakan amin. Jadi bangun dalam diri kita. Bahwa dalam diri kita ada kekuatan yang besar. Ya. Maka engkau akan jauh lebih optimis menjalani kehidupan ini. Ya, saya belajar ini ketika saya di Muara Ande. Bagaimana Tuhan mengajar saya untuk bagaimana bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Awalnya cukup sulit untuk saya membunuh pikiran-pikiran yang tidak baik dalam diri saya, ya. Ketakutan, kekhawatiran itu cukup lama, ya. Karena saya sendiri di sana rasa takut, ya kan? Ya karena waktu saya datang ke Muara Ande pada waktu itu ceritanya yang serem-serem gitu ya. Ceritanya serem-serem ya. Yang punya ilmu hitam lah, yang punya magic lah, ya. Yang hantunya banyak lah, ya kan? Belum lagi yang lainnya, yang binatang, ular segala macam lah. Saya awal-awal
agak sulit ya untuk saya membunuh segala pikiran ketakutan itu. Tapi saya belajar memandang kepada Tuhan, saya percayakan hidup saya kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau toh saya harus mati di muara andai, waktu saya bilang, kalau toh saya harus mati di muara andai, saya relakan nyawa saya bilang. Makanya pada awal-awal itu, ya mungkin orang melihat, kok betah aja ya gitu ya, di tengah hutan sendirian, nggak ada teman, ya. Karena saya meyakini, ya memang awalnya sulit, nggak tahan, ya berat hidup di sana karena teman berkomunikasi nggak ada, ya tantangannya banyak, ya. Yang saya lakukan apa? Saya bergantung kepada Tuhan, saya minta kepada Tuhan, dan ini yang saya lakukan. Saya mempercayai bahwa Tuhan adalah kekuatan saya, Tuhan adalah kota benteng saya. Sehingga setiap ada persoalan, ya waktu awal-awal banyak sekali persoalan. Yang orang kelahi lah, apa di tempat itu kelahi, itu saya menyelesaikannya. Walaupun saya baru datang, tapi mereka nganggap seolah-olah saya itu kepala desa di tempat itu yang pokoknya bisa menyelesaikan semua masalah di sana. Jadi apa yang saya lakukan? Saya tanamkan dalam diri saya, benamkan dalam pikiran saya bahwa Tuhan adalah kekuatan saya, Tuhan adalah segala-galanya bagi saya, dan saya punya kekuatan untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di sana, untuk menghancurkan segala tipu daya iblis di sana. Ya kalau dibilang ada kuasa gelap nggak di sana? Ada, saya ngalamin, ya. Saya ngalamin, saya ngerasakan di mana kuasa gelap menyerang saya. Tapi ya karena itu kejadiannya ketika siang-siang saya sepertinya ngerasa kok dibelenggu, saya nggak bisa apa-apa. Saya dibelenggu nggak bisa apa-apa, ini kenapa saya bilang? Saya mimpinya kayak di alam bawah saya dibawa kepada sesuatu dunia yang lain. Kaget saya. Tapi satu, saya mempercayai Tuhan. Saya serahkan hidup saya semuanya kepada Tuhan. Dan saya menyadari bahwa ada kuasa dalam diri saya, dan semuanya Tuhan lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Ya, saya bisa lihat bagaimana orang yang sakit akhirnya disembuhkan Tuhan di sana, didoakan yang hampir mati, ya hampir meninggal, didoakan, ya kan. Dan sekarang yang hasilnya anak-anaknya yang saya doakan itu percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi yang kedua ini penting bahwa sadari, bangun dalam dirimu bahwa dalam dirimu ada kekuatan Allah yang besar. Sehingga engkau mampu menghadapi tantangan apapun. Ya, katakan aku mampu menghadapi tantangan sebesar apapun karena Allah di pihakku. Amin. Yang ketiga, ya. Kita lihat di dalam Mazmur 91. Ya, Mazmur 91 ayat 1 dan 2 ini sudah sangat familiar. Ya, kita baca bersama-sama ya yang di rumah. Jemaat Tuhan yang di rumah, mari kita baca bersama-sama. Judul perikopnya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan apa? Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Yang ketiga, apa yang saudara lakukan untuk saudara memiliki iman yang mengalahkan dunia? Yang ketiga adalah miliki rasa aman yang benar. Ya, miliki rasa aman yang benar. Ini penting. Ketika engkau memiliki rasa aman yang benar, engkau akan berani. Seperti apa yang saya tanyakan kepada kedua anak saya waktu saat teduh. Ya, kenapa engkau takut? Karena engkau nggak punya rasa aman. Engkau ngerasa sendiri. Engkau ngerasa nggak bisa apa-apa. Makanya engkau takut. Tapi ketika engkau merasa punya rasa aman, pasti engkau berani. Ya mungkin ingatlah kalau saudara waktu kecil disuruh beli ke warung.
Nak beli apa? Beli garam ke warung sana. Takut. Bilang, takut. Gitu. Kenapa dia takut? Ya karena dia nggak ngerasa aman, tapi bilang, nak, kamu beli warung ke sana. Takut, ya sudah, sama papa. Kan digandeng. Dia bilang lagi nggak? Rasa takut nggak? Pasti dia akan bilang, dia berani. Ya. Jadi yang ketiga, engkau harus memiliki rasa aman yang benar. Dan rasa aman yang benar dikatakan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Kubu pertahananmu, Allah yang kau percayai. Yesus yang sudah melahirkan engkau. Allah yang sudah melahirkan engkau dan memberikan rohnya kepada engkau. Itulah rasa aman saudara. Sehingga saudara tidak takut. Amin. Kita lihat contoh yang supaya lebih konkret lagi. Markus pasal 4. Ya, saya bacakan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, ya, Markus pasal 4 ayat 38 sampai dengan yang ke-40. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya. Ini cerita tentang Yesus meredakan badai di Danau Galilea. Ya, kita lihat di situ ketika badai menerjang, Yesus di mana? Yesus di buritan sedang tidur. Mengapa dalam situasi yang mengkhawatirkan begitu Yesus masih tenang-tenang, masih bisa tidur, nggak terganggu dengan situasi kekacauan yang ada di kapal itu? Ya, saya percaya bukan karena dia sebagai Tuhan, tapi karena dia memiliki rasa aman yang benar itu tadi. Amin. Sehingga dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Ya. Mengapa kamu tidak percaya?" Jadi saya mau tanya kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, adakah engkau mengalami ketakutan di hari-hari ini? Kondisi zaman boleh sulit, tapi engkau tidak boleh takut dengan kondisi zaman. Amin. Kemarin saya bertemu dengan 3 orang anak muda dari Kebumen. Dia datang ke sini dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Pekerjaan di perusahaan tambang. Dia lolos seleksi pendaftaran awal itu, yang penerimaan pertama. Dan tahap keduanya dia harus interview. Ya. Nah, ketika datang itu saya tanya dalam rangka apa ke Samarinda? Dia bilang mencari pekerjaan, dan dia cerita bagaimana susahnya hidup di Jawa katanya. Pekerjaan sulit. Dia cerita bahwa dia waktu pandemi pertama dia di PHK, ya, diberhentikan dari tempat dia bekerja di tambang di Sumatera, di Palembang. Dia harus nganggur. Dan selama nganggur dia cerita bagaimana sulitnya mencari pekerjaan, bagaimana bertahan hidup. Dia ke Jakarta, sempat ke Jakarta mencari pekerjaan, bahkan pekerjaan kasar pun susah didapatkan. Ya. Sampai akhirnya dibilang, ya saya harus mencoba, dibilang. Artinya walaupun tuh peluangnya untuk dia diterima atau tidak tuh dia nggak tahu juga, tapi dia datang dengan modal beli tiket pesawat,
Dan di sini dia tidak nginap di hotel, ya. Dia nginap di dia cari tempat musola seperti itu, dia nginap dan tidur di situ. Dan dia cerita bagaimana sulitnya kehidupan di kotanya, sehingga dia harus merantau, dia dia harus berjuang untuk dia bisa mendapatkan pekerjaan. Artinya apa? Bahwa memang kondisinya saat ini kondisi yang agak sulit. Ya. Ketika kita tidak memiliki rasa aman yang benar, apa yang terjadi? Engkau akan menjadi orang yang takut, khawatir, cemas. Tapi ketika engkau memiliki rasa aman yang benar, ketika engkau mulai membangun dalam dirimu rasa aman yang benar, engkau akan berlaku seperti Ishak. Pada musim kering, ya, di saat orang tidak bisa menabur, dia menabur. Dan apa yang terjadi? Dikatakan di masa itu Ishak menghasilkan hasil yang berlipat kali ganda di masa sulit itu. Kenapa? Karena dia punya rasa aman yang benar. Dia berlindung kepada Tuhan. Dia bernaung dalam naungan yang maha tinggi. Dan duduk, ya, dalam, dikatakan tadi duduk dalam naungan yang maha tinggi dikatakan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, engkau harus memiliki rasa aman yang benar. Sekali-kali jangan engkau memiliki rasa aman yang, ya kalau ada rasa aman yang benar berarti ada rasa aman yang tidak benar. Gitu ya. Kalau ada rasa aman yang benar berarti ada rasa aman yang tidak benar. Jangan sekali-sekali kita menaruh rasa aman kita di rasa aman yang tidak benar. Alkitab jelas mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan pernah kau sekali-sekali mengandalkan apa yang kita miliki. Jangan sekali-sekali kita mengandalkan kekayaan kita. Jangan sekali-sekali kita mengandalkan tahta kita. Jangan sekali-sekali engkau mengandalkan kepopuleranmu. Mungkin kita populer, kita andalkan itu. Jangan sekali-sekali engkau mengandalkan mungkin mungkin engkau merasa bahwa engkau adalah orang yang berpengalaman, cerdas, dan sebagainya. Saya mau katakan jangan sekali-sekali kita mengandalkan itu. Saudara bisa lihat orang-orang kaya, ya. Saya pernah melihat postingan advokat terkenal yang dia mengatakan bahwa tidak ada gunanya uang yang dia miliki sekarang ini karena corona itu. Karena corona kekayaannya nggak jadi berguna katanya. Selama ini dia begitu memegahkan kekayaannya. Dia menaruh rasa amannya di kekayaannya. Tapi begitu corona datang, dia bilang bahwa semuanya tidak ada gunanya. Duit bagi orang kaya nggak ada gunanya katanya. Bagaimana kondisi sekarang, ya? Bagaimana orang jadi ketakutan luar biasa karena perusahaannya hancur, ya, bisnisnya hancur, dia menjual aset-asetnya, banyak terjadi. Karena dia mengandalkan kekayaannya, dia mengandalkan tahtanya, dia mengandalkan kecerdasannya, dia mengandalkan pengalamannya. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah menaruh rasa amanmu kepada hal-hal yang lahiriah. Engkau harus memiliki rasa aman yang benar, yaitu berlindung dalam naungan yang maha tinggi. Allah Immanuel itu yang akan menyertai hidupmu. Jadi Bapak Ibu Tuhan, mari kita bangun itu dalam diri kita. Supaya kita bisa mengalahkan dunia ini. Ya kalau minggu lalu di webinar
Bapak Timotius Chandra sempat membagikan juga tentang bagaimana 7 dunia yang harus kita kalahkan ya. Ada apa itu? Dunia keluarga, dunia agama, bisnis, pendidikan, seni dan hiburan, dan media dikatakan. 7 dunia. Ya, 7 dunia dikatakan kita harus taklukkan. Ya. Saudara percaya bahwa saudara bisa menaklukkan 7 dunia itu, amin? Amin? Karena itu kalau saudara yakin bahwa saudara bisa menaklukkan 7 dunia ini, mari kita mulai dari dalam diri kita. Ya. Mulai belajar untuk menaklukkan rasa takutmu. Katakan, aku harus menaklukkan rasa takutku. Aku harus menaklukkan rasa khawatirku. Aku harus bisa menaklukkan rasa cemasku. Ya, waktu kami, ini saya sharekan juga di Komsel. Jadi ya kami saling share bagaimana akhirnya ngelihat dia cerita bagaimana sempat yang namanya ngalami kekhawatiran yang bagaimana tentang pekerjaan, tentang kondisi keluarga, yang pokoknya banyak lah ya, ketakutan karena sesuatu yang dialaminya. Ya. Dan itulah dunia yang harus kita kalahkan. Ya. Ketakutan, kekhawatiran, itu yang harus kita kalahkan. Katakan amin. Ya. Engkau harus menang, mengalahkan segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dalam hidupmu. Ya, setiap orang punya rasa takut. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, dia sempat bilang, Eli, Eli lama sabaktani. Mengapa engkau meninggalkan aku, katanya. Ya. Setiap orang punya rasa takut. Ya. Tapi jangan hidup di dalam ketakutan. Jangan hidup dalam kecemasan. Ya. Makanya saya kadang-kadang saya melarang istri saya untuk jangan terlalu melihat berita-berita di di media sosial, ya. Karena kadang-kadang karena sering kita ngikutin, kita menjadi takut, ya. Dilihat itu loh divaksin, ikut vaksin tiba-tiba orangnya meninggal katanya. ada yang seperti itu. Jadi takut, jadi ragu, benar nggak ini divaksin betulan? Ya, saya bilang nih, jangan terlalu ikutin berita-berita di media sosial. Kalau engkau, ya kalau kita belum bangun rasa kepercayaan diri dalam diri kita, ya, kalau kita belum bangun rasa aman dalam diri kita, ya, rasa aman yang benar. Kenapa? Karena kau akan cenderung takut. Itu di sana divaksin 3 hari kemudian meninggal. Saya bukan promosi vaksin, enggak. Ya, tapi banyak orang kadang-kadang karena dia lihat media sosial hal yang aneh, yang menakutkan, jadi khawatir, jadi takut. Saya bilang, orang divaksin itu loh, pakai screening, dia harus isi apa-apa yang yang ada di dalam. Jadi ya jujur aja kalau emang ada penyakit apa ya tinggal tulis. Nanti kan dokter yang menentukan, saya bilang. Memang kalau nggak bisa ya sudah, kalau nggak bisa vaksin ya sudah, apa boleh buat. Jadi mari kita bangun kepercayaan itu dalam diri kita terus menerus sehingga kita mengalami perubahan dalam berpikir kita. Ya. Cara berpikir kita tidak lagi dipengaruhi oleh dunia ini, tapi cara berpikir kita dipengaruhi oleh kuasa Allah. Cara berpikir kita, cara pandang kita dipengaruhi karena sesuatu yang kita dengar dari Tuhan, sesuatu yang kita dengar dari surga. Dan itu membuat kita akhirnya bisa melawan dan mengalahkan dunia ini. Jadi sekali lagi jangan kita takut, jangan kita gentar. Karena Tuhan ada
di pihak kita. Kita punya Allah Immanuel yang dikatakan bahwa Allah Immanuel adalah Allah yang menyertai kita. Ya. Saya menyampaikan ini dalam proses belajar, ya, karena saya mengalami bagaimana saya belajar untuk mempercayai Tuhan. Ya, sempat beberapa waktu yang saya saksikan bagaimana kami, ya, saya ulang, kami harus kesulitan dalam membayar uang sewa tempat kami berusaha, ya. Uang yang terkumpul tuh belum sampai separohnya, gitu ya. Tapi saya belajar menaruh kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti tolong saya. Ya. Dan saya bilang, ya sempat kepikir, mau pinjam dari bank lah, gitu. Tapi saya bilang enggak lah, pasti Tuhan tolong. Ya. Dan apa yang terjadi? Saya nggak perlu meminjam dari bank, saya tidak perlu membuat piutang baru, dan Tuhan yang menolong, Tuhan yang berikan jalan keluar. Jadi, ya saya belajar untuk terus belajar mempercayai Tuhan dalam segala hal. Ya memang saya katakan tadi, awalnya sulit membunuh pikiran-pikiran yang dari dunia ini. Tapi ketika kita terus-menerus mempercayai Tuhan, mempercayai bahwa dalam diri kita ada kuasa, maka kita akan tampil sebagai pemenang. Ya. Dalam situasi keadaan, kita menjadi orang-orang yang menegakkan kepala kita. Oh, saya lebih daripada pemenang. Ya, karena itu saudaraku dikasih Tuhan, mari kita bangun dalam diri kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, engkau mengalami sesuatu, mungkin kau takut hari-hari ini, mungkin kau khawatir hari-hari ini, pandang kepada Tuhan. Ya. Katakan bahwa engkau adalah gunung batuku, engkaulah perlindunganku dan engkaulah kota pertahananku, Allah yang kupercayai. Itulah rasa amanmu. Ya. Dan percayalah bahwa engkau akan bisa melewati hari-hari yang sulit ini dengan penuh keberanian, dengan penuh percaya diri, karena engkau lahir daripada Allah. Amin. Mari kita taruh tangan kita di dada. Katakan dalam hatimu bahwa dalam diriku ada roh Allah. Ada benih Allah. Dalam diriku ada kekuatan yang besar. Ada power, ada kuasa. Selain kau memiliki kuasa, memiliki power, engkau juga punya Tuhan yang senantiasa tersedia bagi engkau. Dia tidak pernah lari daripada engkau. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Katakan kepada dirimu, aku bukan pribadi yang kecil. Katakan bahwa aku adalah pribadi yang besar karena ada Allah di dalam hatiku. Allah yang setiap hari di mana aku berseru kepadanya. Ya Tuhan. Allah di mana yang setiap hari aku Ya Tuhan. menyuarakan namanya. Ya Tuhan. Menyebut namanya. Ya Tuhan. Menyembah namanya. Ya Tuhan. Itulah yang menjadi pertahananku. Itulah yang menjadi kubuku. Itulah yang menjadi kekuatanku. Ya Tuhan. Kami pribadi
Satu ketika Yesus berjalan di atas air untuk menemui murid-muridnya. Ketika Yesus dekat dengan perahu murid-muridnya, murid-murid sangat ketakutan. Karena dikiranya Yesus adalah hantu. Pada waktu itu Petrus berkata, jika itu engkau guru, suruhlah aku berjalan di atas air. Dan Yesus menjawab, Kau berkuasa Tuhan. berjalanlah. Dan Petrus berjalan di atas air. Atas hidup kami Tuhan. Tapi ketika dia berjalan di atas air, dia melihat ke kanan dan ke kiri. Dia merasakan ada tiupan angin yang kencang. Dan itu membuat dia takut. Hidup kami Tuhan. Dan dia tenggelam. Tapi ada tangan Tuhan yang terulur bagi dia sehingga dia tidak tenggelam. Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhanku, berkekuatan. Ketika engkau sudah meyakini bahwa Allah adalah sumber kuatmu, Allah adalah tempat yang aman bagi engkau. Ya. Allah adalah sumber Amin. keamananmu. Amin. Jangan pernah lagi engkau fokus. Jangan pernah melihat lagi badai yang ada di sekelilingmu. Angin yang kencang meniup kehidupanmu. Tetap pandanglah kepada Tuhan dan percayai Ya. bahwa Allah bersama dengan engkau. Amin. Di setiap musim hidupku, Tuhan. Haleluya Tuhan. Tetap Allah yang Haleluya Tuhan. berkuasa. Di setiap musim hidupku, Jika ada di antara bapak saudara engkau yang masih dalam ketakutan, kekhawatiran, maka datanglah kepada Tuhan. Tobatlah. Datanglah kepada Tuhan, katakan Tuhan ampuni aku. Hidupku Tuhan. Aku akan bangun dalam diriku Tuhan keyakinan Ku bawa hidupku bahwa aku adalah Tuhan. lahir dari Allah. Dalam diriku ada kekuatan Allah. Amin Dan aku punya Tuhan. kubu pertahanan yang kuat. Ya Tuhan. Sehingga aku Ya mampu menghadapi Tuhan. persoalan-persoalan hidup. Yes Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Oh Saya Tuhan. katakan bahwa engkau sanggup, engkau mampu, Amin. Amin. engkau kuat. Amin. Kau terus pandang kepada Tuhan. Ya Tuhan. Datang kepada Tuhan. Kami Tuhan. Katakan Tuhan, aku mau Tuhan ku rindu Tuhan. menaruh rasa amanku di dalam Oh, ku aman di dalam-Mu Tuhan. Ku aman di dalam-Mu Tuhan. kekuatan kami. Tuhan. Ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, Tuhan. Amin Tuhan. Oh, Kau sumber kekuatan kami. Kau sumber segala. Kau sumber segalanya Tuhan. Kau sumber kepuasan. Tidak usah takut dengan dahsyat dan malam. Engkau tidak usah takut dengan kesabaran yang telah waktu malam. Engkau tidak perlu takut dengan musuh-musuh yang tidak kelihatan. Tuhan. Karena Allah menjadi kota bentengmu, menjadi kubu pertahananmu. Tuhan. Darahnya melindungi engkau, menaungi engkau. Amin. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya Tuhan. Kami imani Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa. sanggup pulihkan keadaanku dalam
membangkitkan setiap kami, Amin. dapat memperbaharui kami Tuhan. Amin. Kami mau katakan kami siap melakukan firman Tuhan, karena Allah ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Ya. Sukacita ya mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita menghidupi firman Tuhan yang sudah kita dengar, untuk biar lebih lagi kita mengenal pribadi Tuhan dalam hari-hari kita, bahkan melakukan kehendak Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, dan sebelum sambil dipersiapkan, saya mengingatkan kembali untuk mengisi absen ya. Mungkin Bapak Kepala Rumah Tangga atau kakak-kakak PA bisa mengisikan absen bagi yang mungkin satu kosan. Si absen jangan lupa, dan ada tertera ya di layar Bapak Ibu semua barcode yang sudah disediakan tim multimedia, bisa silakan di scan bagi yang memberikan persembahan melalui aplikasi pembayaran yang Bapak Ibu miliki. Bahkan juga bisa memberikan persembahan perpuluhan dan pembangunan gereja, bahkan persembahan misi juga bisa melalui rekening yang sudah tertera juga di layar Anda. Oke, kita memberikan persembahan. Kita angkat pujian, angkatlah suaramu bagi Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Saya ajak kita semua jemaat bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini karena kita aman dalam Tuhan, dan kita mau memuji Tuhan. Oh, amin Tuhan. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban. Katakan pada dirimu, Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, amin. sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi-Nya Dengan sukacita, nyanyi bagi-Nya, dengan rasa aman, nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi-Nya, Dengan damai, nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi-Nya. Amin. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Kita mau mengakhiri ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak
Haleluya. Jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa, saya ingin menyampaikan tentang bahwa ya kita bersyukur untuk tim pembangunan tempat ibadah kita yang untuk saat ini sudah mulai kepada tahap akhir. Dan seperti apa yang sudah sering kita sampaikan bahwa kita memiliki iman yang sama, punya keyakinan yang sama bahwa tempat itu akan berdiri dan menjadi tempat ibadah bagi kita. Untuk segala aktivitas pelayanan kita akan ada di sana. Dan bukan hanya tempat pelayanan, tapi tempat itu menjadi berkat bagi tempat, bagi lingkungan Sempaja Utara secara khusus. Mari kita angkat tangan kita. Engkau yang punya iman yang sama, engkau memiliki keyakinan yang sama. Kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk proses pembangunan tempat ibadah kami Tuhan. Yang sampai hari ini kami terus meyakini bahwa Tuhan yang menyediakan segala yang kami perlukan. Dan ini juga yang kami percayai bahwa Tuhan yang memberkati seluruh jemaat GKKDN Kristus Samarinda. Engkau yang memberkati segala pekerjaan mereka, segala bisnis mereka Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan. Kami percaya bahwa kami akan menyelesaikan pembangunan rumah ibadah GKKDN Kristus. Di tahun depan ini Tuhan kami akan menyelesaikannya Tuhan. Engkau yang persiapkan setiap kami Tuhan, seluruh jemaat Tuhan. Engkau percaya bahwa seluruh jemaat akan memberikan apa yang mereka punya. Mereka akan mempersembahkan apa yang mereka punya untuk pembangunan rumah ibadah ini. Itu yang kami percayai Tuhan. Kami semua sama-sama bergerak. Kami sama-sama bahu-membahu.
Terima kasih Tuhan. Ini yang kami percayai. Ini yang kami yakini Tuhan. Engkau memberkati dan memberikan kemampuan bagi kami untuk kami menyelesaikan tempat ibadah ini Tuhan. Paling lambat tahun depan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu tengah-tengah kami Tuhan. Tak lupa kami juga terus berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Di mana bangsa kami belum bisa keluar dari pandemi corona Tuhan. Tapi biarlah kami mempercayakan ini kepada para pemimpin kami Tuhan di bangsa ini Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka untuk mengurus bangsa ini, untuk menyelesaikan masalah-masalah dari bangsa ini Tuhan. Dan bila tangan Tuhan yang menolong para pemimpin kami, sehingga mereka bisa menyelesaikan permasalahan di bangsa ini Tuhan. Dan kami selaku gereja-Mu Tuhan, kami menjadi orang-orang yang terus membela bangsa ini, yang mengambil bagian dalam penyelesaian bangsa ini Tuhan. Yaitu mampukan kami Tuhan, berikan kepada kami hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang kuat terus menuntun seluruh jemaat Tuhan GKKDN Kristus Samarinda. Seluruh jemaat mengalami pertumbuhan. Setiap komsel-komsel mengalami pertumbuhan. Setiap kelompok-kelompok pemuritan mengalami pertumbuhan. Mereka dibangun, diikat menjadi satu kesatuan yang kuat untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini Tuhan. Sehingga apa yang kau rindukan, apa yang kau cita-citakan untuk bangsa ini, untuk kota ini, itu diwujudkan Tuhan lewat kami gereja-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bahwa setiap kami terus bergandengan tangan, sepakat satu hati untuk bergerak maju dan menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab yang sudah kau serahkan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Diberkatilah seluruh apa yang kami persembahkan hari ini Tuhan. Baik pujian penyembahan kami, harta kami, bila semuanya menyenangkan Engkau Tuhan, menyukakan hati Engkau Tuhan, dan segalanya mendatangkan kemuliaan bagi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah raya hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa seluruh jemaat diberkati, mengalami Tuhan, mengalami terobosan dalam hidupnya, mengalami metanoia dalam cara berpikir mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Umat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Engkau yang percaya bahwa engkau sudah lahir dari Allah, dan engkau percaya bahwa engkau mengalahkan dunia ini. Terimalah terus firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus berbicara, bersuara, berkata-kata dalam hidupmu, menuntun engkau, mengarahkan engkau. Dia menjadi tiang awan pada waktu siang, dan dia menjadi tiang api pada waktu malam, yang menuntun seluruh hidupmu sampai engkau menyelesaikan apa yang menjadi panggilan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Saya percaya bahwa seluruh jemaat GKKDN Kristus diberkati Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami kelimpahan Tuhan, dari hari ke hari mengalami pertumbuhan, sehingga semakin hari mereka semakin setia dan semakin takut akan Tuhan, dan mengerjakan seluruh pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sediakan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan Roh Kudus itu yang senantiasa memimpin kami dan menolong kami menjadi orang yang setia dan menjadi orang-orang yang taat sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama katakan amin. Katakan kanan kirinya, dalam dirimu ada benih Allah, ada engkau lahir daripada Allah, ada kekuatan Allah, dan engkau mengalahkan dunia ini. Dan engkau mengalahkan dunia ini.